Ini aku baru sampai di Woodlands Checkpoint, guys. Jadi ini melewati imigrasinya itu loh di Singapura, terus buat nyebrang ke Johor Bahru. Cetepol. Jadi saran dari aku ya, kalau kalian misalnya mau ke Malaysia lewat jalur darat, jangan sampai malam deh. Macetnya amit-amit. Oh yang buat buru-buru yo, 18 pe. Gila Pol. Harusnya kan 1,5 jam, tadi aku kan dari Raffles dari sana tuh 1,5 jam. Ini udah berapa nih? 2 jam lebih sih. Telat banget. Sampai tadi ini busnya aja nggak nuruni di tempatnya sih. Jadi dituruni di tengah jalan gitu loh. Mungkin supaya kalau jalan kaki itu jauh lebih cepet. Hai Mas, selamat datang di vlog terpanjang aku. Kali ini aku bakal explore banyak negara, banyak kota selama 3 bulan penuh. Aku udah di Johor guys. Jalan kaki dari airport ke hotel sekitar 1,2 kilo. Tadinya mau naik bus kan, cuma macet banget. Lihat dah, jalanannya macet pol. Jadi kelamaan aku jalan kaki, wes ini deket, tinggal 400 meteran lah. Good morning, ini sekarang aku lagi di Johor guys. Jadi ini aku mau OTW beli gelato kan, di Sibling Gelato namanya. Tapi ini kan waktu aku jalan, aku nggak sengaja lihat tuh ada yang lucu. Dia tuh kayak es coklat tapi kayak di plastik, jadi kayak mengingatkanku zaman-zaman dulu gitu loh. Kayak dia tuh kayak kafe kecil banget, cuma 1 meter. Ini loh gambar apa? Ini aku video. Nah ini loh guys, lucu banget ya. Itu cuma 1 kotak gitu. Apa nih? Durian Musang King. Oh. Beli apa ya? Ini ada logo kacamatanya ini kayaknya. Kacamata renang nggak sih ini? Kayaknya yang enak deh. Lucu banget ya. Ini dia pakai kayak tali rafia. Berat sih. Ini aku kalau misalnya tali rafianya copot, waduh. Iya. Ini beli green tea sama kopi. Kopi khasnya gitu. Ini aku mau cobain kopinya. Kayak kopi yang ada di kopi-kopi Tiam itu. Ada sepatu yang lucu kok. Ruteku hari ini di Johor itu nanti kayak selewatan, jadi aku mau ngelewati 15 tempat guys. Nanti aku bakal tunjukin, tapi nggak bakal masukin semua ya. Cuma daerah ini tuh memang banyak banget yang cakep-cakep di Johor Bahru sentralnya. Nah masuknya dari sini, nanti itu lurus. Nah itu sudah banyak deretannya, itu kayak tempat-tempat yang unik-unik, kafe-kafe. Ada juga yang kayak kulineran bersejarah gitu. Nah ini sejarahnya guys. Jadi Jalan Tan Hyo. Guys, barusan aku kesandung iki Pak, untung nggak jatuh. Nah, jadi sejarahnya itu guys, mana ya? Katanya di Indonesia deh kayak. Oh nggak ada ya. Oh ini loh guys, ini aja. Jadi jalan ini tuh bersejarah banget ya, udah 131 tahun. Nih kalian nih. Didirikan sama Dewan Persatuan Tionghoa. Nah, jadi keunikan kalau kalian ke Johor tuh harus ke sini guys. Ini juga cukup bersejarah ini tempat ini guys. Kedai biskuit. Nah ini loh guys yang aku mau kasih kalian lihat. Ini tuh pabrik roti pisang itu loh, cake, banana cake lah. Nah ini guys.
Di sini kan bisa lihat tuh prosesnya. Dia tuh masih pakai kayak kayu bakar. Aku mau beli tapi dia belum ready guys, jadi ya udah aku lanjut ke tempat lain. Dona Bakehouse ini pas sebelahnya. Ya ampun guys, siapa yang suka ini saldo? Aduh aku suka, wow pak. Kasih butter enak pol lagi. Tempatnya kayaknya sih hobi banget sih. Kita lihat menunya ya. Oh menunya tuh kayak menu-menu ya. Kayak misalnya makanan di Bali ya, style-stylenya ya, kayak di. Aku mau cari yang lebih. Menunya terlalu kayak mungkin turis style ya. Aku pengen yang lebih otentik, jadi aku lanjut jalan guys. Ini katanya juga terkenal nih. Ini kayak cheese tart, tapi dia tuh ada yang dari durian, musangkin. Nah, kalian kalau yang suka bisa nyobain. Ini kiri kanan semuanya kafe-kafe, bakery, restoran. Aku mau cari yang lebih orientalnya. Ini apa? Restoran Rose and Coffee. Ini kayaknya kayaknya Malaysia gitu ya. Oh ya, tos-tos ya. Wah, coba masuk ah. Nih kayaknya oke nih. Oh ya, ini sejak tahun 1968 nih guys. Oh. Sama nggak ya? Kok kayaknya sama ya namanya ya? Di pemberian kedua, aku nyobain makan di sini guys. Adem guys. Ini apa nih? Tempatnya ini enak sih guys, dingin. Kan di luaran panas banget nih. Nah kayak gitu. Sekarang aku mau lihat-lihat menunya guys. Kita lihat menunya ya guys ya. Menunya banyak pol sih. Nih, aku pesan signature laksanya mereka. Terus ini ya, aku kasih kalian lihat ya menu-menunya ya. Ada boloban. Wah menarik banget nih ya. Ini apa nih? Frentus. Ini loh tuh ya ampun menarik pol ya. Namanya kari lava egg. Kalau kalian ke Johor Bahru, kalian wajib kesini deh. Nah, ini signature laksanya itu. Segini harganya ini 10,9 kali rate-nya paling sekitar 50 ribuan lah. Worth it sini banyak banget ya kelihatannya ya. Terus ini juga katanya terkenal ini, curry chicken. Oh ya, ini menunya banyak pol sih. Wah. Makan rame-rame enak, bisa icip-icip. Terus aku beli ini juga ini. Hong Kong ice bate. Ice bate itu kayak Thai tea katanya. Oh, yang ini kopi tarik. Ini kopi pahit banget. Ini kayak dia tuh wadahnya kayak ada es batu terus dikasih gelas lagi. Lucu pol ya. Sebenarnya sih nggak mau beli minum, masih ada minum tapi ya udah. Ya ampun enak-enak. Laksa. Kuahnya kental ya. Dapat telur. Coba kuah sih. Enak sih, sumpah. Enak banget sih. Kopi. Kuahnya bener-bener rich banget. Jadi ya memang pasti pakai santan ya. Santan tuh di mana-mana memang enak guys. Dia tuh kayak kental terus bener-bener kayak
Enak guys pokoknya, rasain. Ini mie-nya enak guys, punya kalau kan masih nyoba ini. Mie-nya enak. Kita coba fish. Enak. Enak banget. Enak banget. Ya wis, tak mangan sih. Kita nyoba Thai ini sih. Nah, ini Thai ini kayak gini. Ini bukan, bukan Thai deh. Ini teh tarik. Es teh tarik ini. Rekomen. Kalau kalian datang di Johor sore-sore enak nih guys, adem terus lampunya kan nyala semua, sore malam gitu. Nah tujuanku ini sekarang ke Ancora Gelato, itu pas persis di depan situ. Nah itu, tadi kan si beli gelatonya kan tutup, jadi aku pindah ke sini nyobain dessert habis makan laksa. Ini sekarang lagi di vintage store. Jadi ngelewati pas sebelum nanti ini ke Ancora Gelato, guys. Oke deh, sekarang nyebrang ke Ancora Gelato. Jadi sederetan nih kafe semua guys, lucu ya, ada merah, hijau, kuning. Terus ini Ancora, ini juga lucu nih. Ice Cream Project sampai The Replacement. Nah, The Replacement tuh terkenal, dia tuh kayak estetik gitu tempatnya. Nanti mungkin aku bakal lewat ke situ. Jadi guys, ini di sini tuh rasanya ada yang unik. Aku nggak pernah nyoba. Dia tuh rasa Okmantus sama Earl Grey. Tadi aku udah testing sih. Aku nyoba yang Okmantus, Earl Grey, tofu sama yang pistachio. Pistachio-nya enak banget. Cuma aku ngerasa kayak dari kemarin kan makan pistachio. Jadi aku nyoba yang Earl Grey sama Okmantus. Yang cone. Harganya ini. Nah, ini harganya 12,9. Kalau misalnya kalian pakai waffle tambah 2 ini. 2 ringgit. Enak ampun. Teksturnya tuh creamy banget yang Okmantus ini sama Earl Grey. Enaknya. Enak. 就当我发 IC，然后他就开始讲。 Aku tuh bisa guys, cuma makan es krim seharian gak usah makan nasi. Jadi bagiku tuh ya, kalau makan es krim, dessert, minum itu termasuk makan loh. Jadi kayak memang aku basicnya kan jarang kayak makan berat gitu, makanya kadang kayak orang kan ada yang dia tuh harus makan kayak nasi itu baru termasuk makan ya. Kalau aku enggak, kalau aku mending kalau misalnya harus milih ya dalam sehari, aku harus misalnya kayak makan atau kayak nge-dessert. Aku lebih milih nge-dessert karena ini bisa kayak naik moodku gitu, jadi kayak semangat gitu. Kalau misalnya aku kak apa ya, mungkin itu ya karena itu makanya beratku naik banyak beratku naik berkilo-kilo. Mau diet susah kok. Mana? Aku habis makan es krim gelato guys di sini. Nih, ini sebelahnya persis ada tempat ya. Aku suka banget vibe-nya, musiknya. Ini aku kasih kalian lihat videonya ya. Coba kalian rasain gimana. Gimana?
suaranya kayak lofi gitu loh, kayak tenang banget ya. Cuma aku udah gak kuat makan dessert lagi deh, pengen mungkin nyemil yang lain gitu. Nah, ini menunya, dia lebih ke dessert gitu guys. Oke, sekarang kita lanjut lagi, jalan lagi. Oh ya, ini loh yang tadi aku bilang guys, ini tempatnya estetik gitu, dia kayak lebih ke apa, industrial gitulah. Ini aku kasih lihat bentar ya, tapi mungkin aku nggak beli. Nah ini guys, dua tempat ini juga apa, menurutku kalian juga bisa cobain ini. Pacific Coffee sama ini Palates and Bagel. Ini orang kalau misalnya brunch suka di sini. Ini juga cakep sih, flower in the window. Dia itu lebih ke apa ya? Kayak natural gitu loh. Dia 2 lantai guys. Rice cake. Nah ini yang apa, jual bagelnya terkenal nih, warnanya lucu-lucu ya. Ini menunya. Ini flower in the window guys. Ini tempatnya juga cakep banget. Ini 3 tempat tadi tuh rekomen banget sih. Cuma kalau aku nggak ke sana ya guys ya, sungkan juga masuk. Aku pengen video no kalian kan. Cuma aku kan nggak niat beli toh, jadi aku sungkan masuk. Jadi tapi kalau kalian ke sini mungkin kalian bisa cobain. Ketiga tempat tuh bagus banget menurut aku ya. Tapi yang paling bagus tuh mungkin yang bagel itu. Itu kayak menurutku unik gitu dia. Sama tempatnya juga dingin. Industrial kayak gitu. Kalau kalian yang pengen makanan Padang, kalian bisa ke sebelahnya persis ini ada jual. Aku mau ke restoran Huamui. Dia itu stylenya tuh kayak yang laksa tadi loh guys. Cuma ini juga otentik gitu. Jadi aku mau kasih kalian lihat. Jadi lokasinya persis di seberangnya situ. Ya ampun, kemana-mana deket banget ya, kiri kanan, depan belakang, aduh. Jadi kalau kalian yang mau makan makanan khas Malaysia, kalian bisa coba antara ini restoran apa namanya nih, restoran Huamui ya. Restoran Huamui ini udah dari tahun 1946 guys. Atau yang tadi aku makan itu namanya Rose and apa ya, Entos ya, atau Rose apa dia lupa. Itu menu-menunya mirip, cuma yang tadi itu aku suka, dia dingin soalnya. Kalau ini stylenya tuh lebih otentik, dia lebih kayak ke warga-warga lokal ya. Jadi kayak tempatnya itu nggak ada AC, tapi mungkin lebih kerasa ya, aura-aura kayak Malaysianya itu. Ya udah, sekarang ini aku mau jadinya tuh mau makan di apa, restoran makanan Teochew, namanya Ama Teochew. Di sana tuh jual kecang gitu. Aku kan udah lama nggak makan kecang. Kecang tuh yang kayak bacang tapi yang dikasih gula-gula itu loh guys. Nah lokasinya tuh persis di depan, depannya itu seberangnya persis, tinggal jalan dikit, paling cuma 90 meter gitu guys. Dan aku mau jalan ke sana. Jadi lokasinya itu persis tuh guys, di depan tuh. Nah kelihatan nggak tuh? Nah Ama Teochew. Ini aku udah sampai di depannya guys. Dia jual macam-macam, kayak mungkin buat oleh-oleh kali ya. Ini guys, makanan Teochew. Ini apa namanya ya? Ini kok kayak aku pernah tahu deh. Thank you. Oh ini kayak namanya guys, yam kui, rice kui, apa ini? Ada curry puff juga nih. Where our story begin. Wah. Teochew rice kui. Lucu-lucu ya nih ya. Kok di Surabaya nggak ada deh ini. Tapi kemana kan aku dari Tanjung Pinang sama Batam nih udah nyoba kayak ginian nih guys. Jadi di sini aku nyoba ini yang mas try katanya. Namanya mangkuang kui.
Terus tadi aku tuh kan pengen kecang guys, sudah lama banget gak makan kecang, tapi udah nggak ada kecangnya katanya. Kalau bakcang nih aku nggak suka. Kalau kecang nih kayak mengingatkanku zaman-zaman aku kecil itu. Kalian kalau misalnya kesini juga bisa nyoba ini curry puff guys. Cuma aku kan nggak pengen makan kari ya. Enak tadi kan kena laksa udah kayak full santan gitu. Terus aku ini tadi juga nyobain kok laksa. Aku pengen pesen sih, tapi dia udah makan. Jadi nggak makan lagi. Terus ini nasi lemak, cuma udah kenyang jadi nggak bisa nyoba nasi lemak. Wah. Ini keladi kalau kalian tahu. Jadi kayak dalamnya ini keladi. Ubi gitu guys. Oh iya, tadi aku sama pesan ini guys. Aku nyoba apa namanya buat nanti bekal di perjalanan naik bus. Beli nih mochi yang original. Jadi luarnya itu kan kayak kacang. Kan soalnya jadi aku cuma beli 2 macam. Benernya kan mau beli 3 macam ya guys. Cuma yang satu tuh udah nggak ada yang kecang. Jadi aku cuma beli yang mochi original itu buat nanti bekal perjalananku dari Johor Bahru ke Malaka buat di bis buat cemil-cemil gitu. Terus aku juga nyobain ininya apa tadi yang bestsellernya mereka itu namanya itu mangkuang kuih. Aku nggak tahu tuh apa sih. Nanti bakal aku coba. Itu aja sih guys. Soalnya kenyang banget masihan. Tadi udah ke beberapa tempat kan. Terus minumannya juga aku nggak beli sih. Soalnya full banget. Tadi udah nyobain kopi, green tea, terus beli Thai tea itu ya. Thai tea teh tarik aku ya bingung sih kayak rasanya tuh kayak di tengah-tengah. Gitu guys. Tadi juga udah makan apa gelato kan. Ini guys. Tadi di bawah tempatnya agak panas jadi aku pindah ke lantai 2 guys. Tempatnya ternyata lebih cozy. Ini guys. Estetik banget ya. Aku suka pol kayak gini. Itu kayak apa ya? Kayak zaman-zaman jadul gitu loh. Mesin jahit jadul, alat ketik jadul. Aku inget banget zaman dulu papaku kalau ngetik pakai ini. Ya ampun. Lucu pol ya. Aduh kalau inget telepon zaman dulu loh. Ini juga ada vinyl zaman lampau. Lantai 2-nya seperti ini guys. Ini rasanya kayak pastel semi lumpia gitu guys. Wortel, ada bengkoangnya. Enak sih ini. Cocok sama sambelnya ini. Ini aku balik ke hotel buat ambil koper guys. Nah aku nih stay di Belo Hotel namanya. Tapi menurutku sih kurang rekomen ya. Soalnya harganya kan 650-an. Tapi menurutku sih mungkin bisa better nyoba hotel yang lebih oke. Karena menurutku kayak apa ya, mungkin buat stay ya oke, tapi dengan harga segitu mungkin bisa dapat yang lebih bagus gitu. Sorry ya ngos-ngosan, cuma habis lari. Soalnya 1 jam 15 menit lagi tuh aku bakal naik bus dari Larkin Station ke Malaka. Nah aku bakal turun di dekat hotel aku di Janskrit nggak salah ya, lupa aku. Jadi saranku kalau misalnya kalian mau dari bisa dari Singapura atau dari Johor atau dari mana lah ya. Misalnya kayak kalian mau ke station, mau ke hotel, contoh di Malaka. Mending kalian kalau pesen bus itu pilih tujuannya tuh yang deket sama hotel kalian. Karena kalau enggak lumayan beda jauhnya guys. Jadi ini hotel yang aku tinggali ya di Belo Hotel. Enak sih sebenarnya ya, deket sama tempat yang tadi aku jalan-jalan loh guys, cuma jalan 5 menit udah full tempat ya sentralnya tuh tempat jualan macam-macam ya. Dan mungkin kalau ini pas depannya hotel tuh strategis nih. Nah ini kayak ada kopi tiam gitu loh, yang lebih kayak ke warga-warga lokal. Jadi kayak malam ini hidup suasananya. Jika mau cari makan nggak susah gitu. Ini aku sekarang tinggal nunggu Grab datang. Dari sini ke Larkin Station tuh kenanya sekitar 20 ringgit. Jadi mungkin sekitar 2 kali lipat ya. Paling sekitar ya
80.000 sekian lah, 90.000 ya. Aku bakal sharing lagi ke kalian ya di sampainya di Larkin Station. Ini Grabnya udah datang guys. 15 menit doang guys ke Larkin Station. Oh. Ini sekarang aku udah di Larkin Station guys. Jadi kalau misalnya kalian beli online bisa langsung beli mungkin kayak di Redbus gitu ya guys. Ini kalau yang buat beli tiket langsung bisa di sini guys. Tapi kalau menurutku sih mending kalian beli di online. Jadi kayak lebih ringkes gitu. Kalian bisa beli kayak di Redbus kayak. Masuk ke dalam. Masuk. Jadi kalian tinggal scan tiketnya. Hah? Datang lagi jam 2. Bus aku kan jam 2:30 siang ya guys ya. Jadi kalau misalnya kalian mau boarding, mau masuk itu kalian baru bisa masuk tuh 30 menit sebelumnya. Jadi kalau misalnya saran aku sih datang sebelumnya, kalian bisa jalan-jalan. Ini kan di stasiun Larkin itu ada kayak mini mall lah, kalian bisa kayak cari makanan atau minuman atau lihat-lihat apa gitu. Jadi mungkin saran aku 45 menit sebelumnya kalian datang. Buat kalian yang bingung, nggak tahu misalnya caranya buat beli online ataupun di counter tiket mesinnya itu, kalian bisa ini langsung ke loketnya yang manual ini. Jadi ada orang yang jual langsung tiketnya. Lucu ya nama-namanya ya. Warga emas wanita mengandung. Lucu banget. Jadi ini sekilas di Larkin Station di Johor Bahru. Tempatnya tuh kayak gini guys, jadi cuma 2 lantai. Ada jual roti, minuman, terus ada kayak powerbank, kayak itu gitu. Toko oleh-oleh ya ada. Mau beli mata rupiah, kurs juga ada, kurs Malaysia. Nah itu guys, jadi kalian harus perhatiin ini ya, jam-jamnya itu. Terus dilihat gate-nya apa, platformnya apa, statusnya itu apa. Nah, tinggal scan aja guys. Ini aku udah masuk guys. Jadi sekarang tinggal nunggu boardingnya tuh jam 2:30 guys. Nunggu busnya datang di gate B. Ini gate-nya. Jadi aku sambil nunggu aku duduk dulu di sini. Lucu banget. Ada itu loh, mesin otomatis jualan kaos guys. Apa nih? Apparel. Harganya berapaan? Oh ini. Harga 13 ringgit. 13 ringgit berarti sekitar berapa ya? Murah banget ya, 50 ribuan loh. Ya nggak sih, 13 kali 4.400 ya, sekitar 60 ribuan lah. Murah kok. Warnanya juga bervariasi. Di Larkin Station nih guys, ada kucing mbak. Baru nemu kucing. Dari kemarin nggak ada. Winter loh kucingnya, ya ampun. Tahu cara buka ya, Be. Jadi kan harus lihat nih guys, platformnya platform berapa bus kalian. Nah, kayak aku nih yang platform B5 ini guys. Ini busnya guys. Jadi ini kan aku dari dari Larkin Station. Malu, biar ingat Pak. Jadi ini bapaknya yang nyetir nanti dari Johor Bahru ke Malaka. Dia tuh bilang dia orang Jawa Tengah katanya. Soalnya tanya aku orang mana, kampung mana, orang Surabaya kan. Orang Surabaya kan suaranya medok ya, jadi kayak beda banget gitu kan. Mungkin orang tuh kayak ngeh gitu loh. Yes. Jadi ini dari Larkin Station ke Malaka tuh mungkin sekitar 2 atau 3 jam gitu lah guys ya. Yaudah sekarang aku mau masuk ya, aku bakal review kalian dalamnya kayak apa. Jadi ini aku udah di dalamnya guys. Ini tempat duduknya nih 1, 2 kayak itu guys. Ini kursinya. Oh ya ada yang ini tuh buat apa nih? Incline-nya. Ada charger gak ya? Kayak gak ada deh. Jadi ini kursinya ya guys ya. Dia tuh ada incline-nya. Jadi biar buat kentol enak lah. Ada pijakannya juga ini. Terus ada inilah kayak biasa, tapi nggak ada chargernya. Ya, dari samping kayak gini. Menurutku sih nyaman ya, buat perjalanan 2-3 jam oke lah.
Ini AC-nya guys. Ada 2. Terus kalau misalnya kalian bawa tas bisa taruh di atas juga itu. Terus di sini ya guys dilarang buat makan dan minum di dalam. Apalagi bawa durian tuh ya nggak boleh. Ini ada aturannya. Terus ini ada wifi free wifi-nya. Ini banana cake yang tadi guys beli di Yapcho. Yang di pabriknya banana cake yang udah legend itu loh. Sang aku coba ya. Di dalam bus ini ternyata nggak apa-apa kok kalau mau makan roti atau minum air ya. Yang nggak boleh itu kayak mungkin yang kayak makanan berat atau yang berbau, kayak durian atau nasi campur gitu. Coba sebenarnya ini banana cake-nya. Enak. Wow. Apa gara-gara aku lapar ya? Enak.